azab, dan nikmat kubur. Dalam perjalanannya, manusia akan melewati 3 fase kehidupan. Pertama, kehidupan di dunia. Kedua, kehidupan alam kubur. Dan ketiga, kehidupan negeri akhirat yang bersifat kekal abadi, tidak akan binasa dan tidak akan berhenti. Kehidupan alam kubur akan dialami oleh seluruh manusia, orang yang beriman atau kafir, orang yang taat atau pelaku maksiat, dan orang yang kaya raya atau orang yang miskin. Mereka akan diuji di dalam kuburnya. Apakah mereka akan mendapatkan azab kubur ataukah memperoleh nikmat kubur? Sebagaimana hal tersebut termaktub di dalam Al-Quran dan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adzab, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adzab." Shadaqallahul 'azim. Dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Al-Mu'min ayat 45-46. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya ruh mereka, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya, diperlihatkan ke neraka setiap pagi dan petang hingga hari kiamat tiba. Ketika hari kiamat tiba, niscaya ruh dan jasad mereka akan disatukan kembali di neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, yaitu siksaan yang sangat menyakitkan dan sangat menakutkan." Ayat ini merupakan dalil dan rujukan utama oleh kalangan ahlus sunnah dalam menetapkan dan meyakini adanya siksaan yang akan dialami di dalam kubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'abun, yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun, wa inna lillazina zalamu 'adaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun." Al-ayah. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dinyajikan kepadanya. Mereka yang pada hari itu dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat At-Tur ayat 45-47. Adapun yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, yaitu siksaan di alam barzakh, sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Ruh. Jamaah sahabat diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berhujjah dengan ayat ini tentang adanya azab kubur. Apabila Anda memperhatikan hadis-hadis Nabawi mengenai azab dan nikmat kubur,
maka Anda akan menemukannya secara terperinci dan jelas dari apa yang telah ditunjukkan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melewati dua kuburan, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bawl wa amma al-akhru fakana yamshi bin namimah summa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini faghraza fi kulli qabrin wahidatan. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yahbasa. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab, dan mereka tidaklah diazab karena sebuah perkara yang besar. Salah seorang dari mereka diazab karena tidak bersih dalam bersuci. Adapun yang lainnya diazab karena melakukan namimah, orang yang suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma basah dan membaginya menjadi dua, lalu beliau menanamnya pada setiap kubur. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengerjakan hal ini? Beliau bersabda, semoga ini meringankan keduanya selama belum kering. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya untuk selalu berdoa agar terhindar dari azab kubur ketika mendirikan ibadah paling agung, yaitu salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'in, yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Apabila salah seorang dari kalian selesai bertasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya mayat di kuburnya kelak diperlihatkan tempat tinggalnya di akhirat pada pagi dan sore hari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahli al jannah wa min ahli al jannah wa in kana min ahli an-nar wa min ahli an-nar wa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempat baginya pada pagi dan sore hari. Jika ia termasuk ahli surga, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Jika ia termasuk ahli neraka, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka. Dikatakan kepadanya, ini tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.